Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jalmar Layang. Saya dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah novel yang berjudul Gadis Kretek. Jadi cerita Gadis Kretek ini yaitu menceritakan tentang tembakau atau produk rokok-rokok yang pada zaman penjajahan. Jadi pada novel tersebut itu mempunyai ada beberapa tokoh, yaitu ada Lebas, Karim, dan Erik. Jadi Lebas ini adalah dia berkuliah di Amerika dan selalu berganti jurusan. Dia pun salah satu orang yang nakal dan bapaknya pun cepat marah dan tidak layak untuk memberikan biaya untuk kuliahnya. Dan juga Lebas ini dia mempunyai aktor yang bernama Bob Marley. Saking capernya dengan Bob Marley, itu berambut-rambutnya dia samain sampai dia mempunyai kutu karena gara-gara dia meniru rambutnya Bob Marley. Saking bapernya dengan Bob Marley, setiap dia tidur, setiap dia jalan, itu lagu-lagunya dia putarin. Sekarang kita sudah tahu karena Lebas itu mungkin saking capernya dengan Bob Marley, semua apa yang ada pada Bob Marley dia tiru. Dan juga suatu ketika Lebas itu dia pindah jurusan periklanan karena dia bingung bagaimana caranya untuk bisa masuk dengan jurusan-jurusan yang mungkin yang bisa dia tempati. Dan juga di situ mempunyai jurusan film horor dan lain sebagainya. Suatu hari kemudian adik Lebas itu menelpon pada dia, dan Lebas itu kaget karena bapaknya sendiri ada penyakit stroke, tapi kalau dalam filmnya yaitu kanker. Dia kaget karena mendengar bapaknya mempunyai sakit, karena waktu itu dia ada di Amerika pada waktu itu. Dan Romo itu dia bermimpi dengan satu perempuan yang bernama Jengnya, bahwa katanya dengan Lebas, saya minta tolong untuk cariin Jengnya. Lebas pun kaget, dan pada hari itu Lebas berjalan dan dia mencari Jengnya. Waktu itu dia pergi ke museum Gadis Kretek yang ada di Jawa Tengah, dan dia bertanya bahwa apakah kalian kenal dengan Jengnya. Dan tiba-tiba datanglah dua orang dokter itu, dan Lebas bertanya, apakah kalian tahu siapa Jengnya? Dan
Dua dokter itu berkata, "Silakan Pak, kamu masuk dengan ruangan tersebut." Dan dia masuk, dia mencari kertas-kertas yang mungkin sudah ditulis oleh beberapa tokoh, pertama Zheng Ya. Dan di situ dia menemukan, dia membaca, mengingatkan dengan tulisan-tulisan yang ada di kertas tersebut. Suatu kemudian datanglah perempuan, dan perempuan itu berkata, "Oh, kok ada sama kamu foto bapak dan ibu saya?" Lebas pun kaget karena dia mendengar kata-kata tersebut. Di sini pun saya akan menceritakan tentang Idris Miraya dan Romaisa yang sangat cinta dengan Romaisa. Idris Miraya ini pun dia pengen mempunyai bisnis atau perusahaan produk-produk rokok, karena Idris Miraya itu pun dia bekerja di perusahaannya Pak Risno, dan Idris Miraya itu sangat cinta dengan Romaisa. Romaisa pun kaget karena Idris Miraya itu tidak tahu baca dan tidak tahu tulis kaitnya dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, Idris Miraya pergi ke sekolah rakyat untuk mempelajari tentang bagaimana cara menulis dan bagaimana membaca. Dan namun hampir menyerah mencari Zheng Ya, Lebas berhasil melihat kretek gadis di warung saat dirinya disuruh membeli korek oleh kakak-kakaknya. Setelah penuh dengan lika-liku, Lebas pun sukses menemukan pabrik dari kretek gadis lewat informasi dari lelaki tua pemilik warung di kota M. Bersama dengan kedua kakaknya, Tegar dan Karim, Lebas pun menuju kota Magelang yang kini ditempati oleh Zheng Ya. Dalam novelnya, Lebas sukses bertemu dengan Zheng Ya beserta pabrik kretek yang sudah dicari-carinya. Namun, ada yang terjadi dengan Zheng Ya. Zheng Ya pun pada novel terakhirnya, dia meninggal dan dihalangi oleh Soraya. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Banyak terima kasih.